Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Untuk pertanyaan, masukan, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami di nomor WhatsApp 0821 4222 0220. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah, seringkali saya lihat ya panas sekali, kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita. Harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop, saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit, saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa, love and self-control. Sound mind itu self-control, saudara. Saudara, kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh, jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada daripada kita yang mau itu. Ingat, mulainya daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapao itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self-control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu,
Dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu. Ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu. Dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, terpuji nama Tuhan kita semua bisa ada sampai hari ini, diberikan kesehatan, kekuatan. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Mari ajar setiap kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menghibur, menara
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we say, how great, how great is our God. We praise your name, God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, God. And all we sing, how great, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How Pujilah nama Tuhan, mari bersorak-sorai bersama. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita hebat. Haleluya. Come on. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari bersuka cita. Here we go. Come on. Dia yang hidup di dalam setiap kita. Kau yang hidup di dalamku,
berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari yang percaya bersama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari yang percaya bersama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Mari bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan bersama. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur untuk minggu yang baru yang Tuhan sudah bawa kami untuk ada di dalamnya. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lewat. Dan bersyukur untuk minggu di mana Tuhan kami percaya tidak berkesudahan pengiringan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan dan masa yang tidak menentu, kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami tahu pasti, Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Dan kami percaya intimidasi, tekanan, masalah, hambatan apapun, bersama dengan Engkau, kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati sekali lagi firman-Mu, firman kebenaran-Mu, firman iman, firman mujizat, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup untuk mengubahkan bagaimanapun keadaan kami. Hikmat dan pengertian karuniakan kepada kami semua yang merenungkannya, yang belajar dan membawa itu masuk dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Amin. 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 Haleluya. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara, dan sekali lagi tanpa terasa berminggu-minggu kita melewati
kondisi dan keadaan seperti ini, dan bagi beberapa kita atau mungkin banyak daripada kita, keadaan ini mengintimidasi kita. Kita nggak bisa kemana-mana, atau kita bisa pergi ke beberapa tempat karena beberapa alasan tentunya, tapi tidak seperti ketika kita sedang dalam keadaan yang biasa atau normal. Tetapi meskipun demikian, jangan biarkan dan jangan izinkan keadaan, kondisi, even saudaraku, tantangan, masalah yang kita sedang hadapi mengintimidasi kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar ya. Dan saya percaya sesuai dengan tema kita daripada kalender gereja kita hari ini, bahwa kita sedang ada di bulan yang diberi tema strategi. Dan kalau saudara memperhatikan apa yang dari minggu ke minggu kami share kepada saudara, maka semuanya ini sebenarnya berbicara tentang strategi bagaimana kita bisa going through. Dan even bukan hanya going through lalu keluarnya babak belur, tapi melewati semuanya dengan kemenangan. Kita belajar tentang bagaimana kita bisa punya strategi yang benar. Tentu saja itu baik secara spiritual, secara rohani, dan juga secara strategik dalam kehidupan kita. Seperti minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita tahu bahwa di dalam pengucapan syukur itu ada kuasa. Dan di minggu yang sebelumnya kita juga, saudaraku, belajar bagaimana kita menaruh iman, harap, percaya kita kepada kebenarannya. Dan kalau saudara mundur lagi ke minggu-minggu yang sebelumnya, maka berulang kali Alkitab, firman, kebenaran, pujian dan penyembahan, doa, semuanya itu membawa bukan hanya kita sanggup untuk melewati kesusahan dan kesukaran dan tantangan yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tetap boleh mengalami perlindungan, penyediaan yang daripada Tuhan, pemeliharaan yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan belajar bagaimana kita bisa breaking intimidation. Tidak hanya sendiri, but together. Bagaimana kita bisa menghancurkan, mematahkan, mengalahkan intimidasi apapun. Saudaraku, bersama-sama. Ada satu ayat yang saya ingin kita baca. Saya rindu untuk kita membaca ayat ini bersama-sama. Sementara saudara ada di rumah saudara, bersama-sama dengan keluarga, atau saudara mungkin yang sekarang sedang sendiri, ucapkan ayat ini, baca bersama-sama, dan biarkan saudara membacanya dengan suara yang keras, dan telinga saudara mendengar apa yang saudara ucapkan. Ingat sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata Daud. Saudara, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa saya pernah berpikir lembah kekelaman itu apa yang dimaksud dengan oleh Daud dengan lembah kekelaman. Dan kalau saudara pernah ke Israel, maka ada sebuah valley, ada sebuah lembah yang disebut lembah Hinnom. Dan di dalam bahasa Greka disebut dengan istilah Gehenna, yang seringkali diterjemahkan sebagai neraka. Lembah Hinnom adalah sebuah area yang berada di sebelah selatan daripada kota Yerusalem. Dan kenapa disebut lembah itu Gehenna dalam bahasa Greka dan Hinnom di dalam bahasa Ibrani, saudara? Karena di lembah itulah para raja Yehuda yang memberontak kepada Tuhan melemparkan bayi-bayi mereka untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa asing. Sehingga ada begitu banyak pembunuhan dan kengerian dan jeritan daripada anak-anak yang tidak berdaya kemudian, yang menimbulkan teror. Dan tempat itu menjadi seperti tempat terkutuk. Dan konon ketika Raja Daud terusir keluar dari istana, sebenarnya dia bukan terusir keluar, tetapi dia mengambil keputusan untuk kemudian keluar dari istananya ketika
putranya yang dia cintai, Absalom, memberontak kepada dia. Dan jalan yang dilewati oleh Daud ketika dia keluar dari istananya adalah lembah Hinom atau lembah Gehenna. Dan kira-kira saudaraku, pujian ini dia tulis ketika dia mengingat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, do I walk in the valley of Baca, in the valley of the shadow of death. Hari ini mungkin ada saudara yang seperti saudara sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, berjalan di dalam intimidasi, berjalan di dalam ketakutan, berjalan di dalam tekanan. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Aku tahu ada bahaya. Kalau dia berkata, aku tidak takut bahaya, berarti dia menyadari bahwa dia sedang berada, he's in danger, dia sedang berada di dalam bahaya. Kenapa? Sebab dia berkata, engkau besertaku. Tadi baru saja kita menyanyikan pujian, Immanuel, God with us. Saudara, jujur, sebagaimana doa tadi yang kita naikkan, saya tidak tahu apa yang ada di depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, apa yang akan kita alami. Tetapi Daud berkata, satu hal yang pasti yang aku tahu. Di dunia ini memang semuanya serba tidak pasti. Ya, kapan? Seringkali orang bertanya, kapan bisa selesai? Anak saya pernah nanya saya, sampai kapan Pak? Nobody knows. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi hari ini saya mau yakinkan setiap saudara. Dan mari kita buka mata iman kita. Dan biar kita melihat kebenaran ini, bawa ini masuk dalam kehidupan kita. Daud berkata, engkau besertaku. Ucapkan bersama dengan saya, engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perlindungannya, penyertaanmu. Aneh ya saudara, gadamu dan tongkatmu. Kalau kita kembali kepada ayat ini, gadamu dan tongkatmu. Gada dan tongkat dipakai untuk menjaga. Tapi Daud berkata, itulah yang menghibur aku. Itu yang jadi penghiburan. Yang menjadi sumber sukacitaku, sumber damai sejahteraku. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Hari ini saudara khawatir apa? Alkitab berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Mengapa saudara? Maka Alkitab berkata, ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, tidak untuk selama-lamanya. Sekarang mungkin kita merasa goyah karena kekhawatiran. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Dibenarkannya, diselamatkannya, firman Tuhan berkata. Maaf, dibiarkannya orang benar. Kita benar bukan karena kebenaran kita. Kita benar karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara hukum masalah, the law of problem. Ini disebut dengan hukum masalah. Yang pertama, masalah itu akan selalu ada. Orang berpikir apakah tidak akan terjadi yang seperti ini lagi. Nobody knows, nggak ada yang tahu saudara. Tapi masalah akan selalu ada. Kenapa masalah akan selalu ada? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Sejak bumi ini, dunia ini mengalami kejatuhan. Saudara, dunia ini tidak sama lagi. Kita tidak sedang di Eden. Masalah akan selalu ada. Yang kedua, masalah bisa datang kapan saja. Kita nggak pernah tahu kapan masalah datang, tapi masalah bisa datang kapan saja. Ya. Dan mungkin hari ini ada beberapa dari kita iri ketika melihat orang lain. Kok saya yang kena masalah kok bukan dia? Yang seringkali jadi pertanyaan adalah, Pak, saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ibadah,
saya hidup dalam kebenaran, saya takut akan Tuhan. Tapi kok kami kena masalah? Ya, beberapa waktu yang lalu banyak berita-berita yang agak sumbang tentang gereja yang kemudian beberapa hamba Tuhan meninggal karena tertular virus corona. Kita nggak boleh menghakimi, saudara. Karena masalah bisa datang kapan saja. Dan masalah bisa menimpa siapa saja. Ingat itu. Orang berpikir kalau kok pendeta bisa kena ya Pak? Kok hamba Tuhan bisa kena ya? Kok orang percaya bisa kena? Ya memang masalah bisa menimpa siapa saja. Masalah nggak pilih-pilih. Masalah tidak datang hanya untuk orang nggak mampu, orang miskin, orang nggak punya, orang yang mid low, tidak. Di kota Surabaya dari pemetaan penduduk yang terkena COVID-19, salah satunya juga dari perumahan-perumahan yang tergolong perumahan mid up, bukan mid low, saudara. Lihat bahwa masalah nggak pilih-pilih, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua. Maaf, mungkin termasuk yang rohani dan yang rohana. Tapi ada berita baik buat saudara, bahwa masalah satu saat pasti selesai, pasti berlalu. Ada satu lagu waktu zaman saya masih SMP itu ya, judulnya Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Kira-kira corona ini bisa selesai nggak? Pasti. Kapan? Itu yang kita nggak tahu. Ntar ada lagi nggak? Could be. Kenapa? Karena kita hidup sekali lagi di dunia yang tidak sempurna. Itu sebabnya saudara, kita nggak boleh membiarkan keadaan ini kemudian mengintimidasi kita. Mengganggu kita sehingga kemudian kita kehilangan hal-hal yang tidak seperlunya dalam kehidupan kita. Yang kita nggak ingini dalam kehidupan kita. And how to break intimidation in your life. Bagaimana cara mengalahkan, menghancurkan intimidasi itu dalam kehidupan saudara. Yang pertama, this is very practical. Ya, ini sangat praktis. Jangan mudah percaya semua yang dikatakan orang. Saya ulangi sekali lagi saudara. Jangan, mungkin tambahin kata, terlalu mudah percaya semua yang dikatakan orang. Jangan terlalu mudah. Dengar ini percaya. Baca WA percaya. Buka Facebook ada berita langsung percaya. Ya, dengar wah ini untuk saudara, hari ini saya kasih tahu saudara, kita hidup di dunia yang dibanjiri oleh hundreds, thousands, ya ratusan, ribuan informasi setiap harinya. Seperti yang saya pernah dengar saudara, kalau saya nggak sentuh HP saya 1 jam saja, dan saya percaya bahwa ada orang yang lebih gila maksudnya daripada yang saya alami. 1 jam aja saya nggak buka itu HP. Ketika saya buka lagi WA sudah ada 100 sekian WA yang perlu dilihat. Dan maaf saudara, dari 100 sekian WA yang perlu saya tanggapi paling ya 2-3, the rest. Ya, apalagi kalau saudara banyak ada di grup, memang eskalasi baper-baper lalu kemudian lebay-lebay pada muncul di situ saudara. Ya orang yang tadinya bahkan nggak pernah ngomong ikut ngomong di situ. That's why saya mau ngomong saudara, jangan mudah percaya semua yang dikatakan orang. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman, baca itu saudara, percaya kepada setiap perkataan. Enggak semua yang ada di WA, enggak semua yang ada di Facebook, enggak semua yang ada di sosmed, itu pasti benar. Ya,
Tetapi orang yang bijak, a wise man, Alkitab bilang memperhatikan langkahnya. Saudara, contoh misalkan sekarang orang jual masker, tiba-tiba semua pada jual masker ya saudara. Dan semua mempromosikan maskernya berkualitas, semua mempromosikan maskernya bagus, semua berkata masker saya murah dan masker saya terjamin mutunya. Apakah benar demikian? Belum tentu. Belum tentu. Cek dulu, lihat dulu. Ya saudara, kenapa? Karena di tengah-tengah keadaan seperti ini, ya semua orang ingin mendapatkan keuntungan. Amsal 13 ayat yang ke-16, satu ayat lagi. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Justru saudaraku di tengah-tengah keadaan di mana kita punya banyak waktu untuk activity kita nggak seperti biasanya. Saudara, Alkitab berkata bertindak dengan pengetahuan itu berarti apa? Kita perlu banyak belajar. Beberapa orang berkata, aduh saya bosen di rumah, aduh nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain itu bisa diatur. Ngapa-ngapain itu bisa diprogram. Ngapa-ngapain, dengar baik-baik saudara, itu keputusan kita. Justru di tengah-tengah keadaan begini saya banyak sekali belajar, banyak membuka mata dan telinga. Dari apa? Dari apa yang ada di YouTube, di internet. Saya belajar banyak hal di situ yang saya baca buku. Karena orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Nah kalau kita nggak tahu, bagaimana kita punya pengetahuan? Kita punya pengetahuan karena kita mau tahu dan kita harus belajar supaya kita bisa tahu. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 18 ayat yang kedua, agak sedikit banyak ayat di depan. Supaya sekali lagi, as your pastor, saya nggak mau saudara dibodohin, saya nggak mau saudara dibohongin. Ya udah kadung beli, barangnya udah datang, ya jelek. Ya kalau murah mungkin masih lumayan, kalau mahal kan sayang, saudara. Ya, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya, curhat kemana-mana, bukan nggak boleh curhat, ya. Tapi kalau curhat juga masih bijak. Nanti masalah saudara jadi rahasia umum, saudara. Saya bacakan terjemahan Living Bible lebih jelas. Living Bible berkata, a foolish person doesn't care. Perhatikan itu, about the facts. Orang yang bodoh tidak peduli dengan fakta-fakta. Maksudnya sesuatu yang memang benar, fakta, kenyataan, realita. All he wants to do is yell. Yell itu teriak. Semua yang dia lakukan cuman teriak. Ngomong, itu aja. Asbun, asal bunyi, saudara. Ya, firman Tuhan berkata orang bodoh tidak peduli dengan fakta. Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Tapi hanya suka ya curhat-curhat terus. Sekali lagi bukan nggak boleh curhat. Ya kalau memang harus curhat, curhatlah dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Sekali lagi dari terjemahan yang sama, lebih berbicara lebih tajam. The wise man looks ahead. Orang yang bijak melihat ke depan. Saudara, di saat-saat yang seperti ini, yang tidak penuh kepastian, saudara perlu untuk duduk suami istri, kalau perlu dengan anak-anak, merencanakan, menghitung-hitung, mengatur hidup saudara. Ya, sebagai seorang pemimpin, saya membuat perencanaan-perencanaan 2 bulan ke depan, 2 bulan lagi. Kalau keadaan nggak berubah, kalau terjadi seperti ini, kalau keuangan seperti ini, tindakan apa yang saya harus lakukan, keputusan apa yang saya harus ambil. Saya nggak mau nanti at the end tiba-tiba semua pada bingung, terus gimana nih kita? Nah panik, nah ketika kita panik dan kita nggak punya perencanaan yang baik, maka keputusan yang kita ambil, keputusan yang bodoh. Demikian pula dalam kehidupan kita.
keluarga kita. The wise man looks ahead. Ya, tapi the foolish person dikatakan attempts to fool himself and won't face the facts. Nggak mau menghadapi kenyataan, nggak mau melihat apa yang benar. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, nggak ada, tenang aja. Pemerintah bilang, jangan pergi-pergi ya, jangan sering-sering kumpul orang ya, hati-hati ya. Jangan pakai ini karena ibadah ya, saya nggak mungkin khotbah kan nggak pakai khotbah pakai pakai masker ya. Saudara, ke khotbah nggak pakai masker. Tapi kalau pergi kemana-mana pakai. Sudah ada peraturannya bahwa kalau keluar harus pakai masker. Tapi di luar sana, jujur saja, saya banyak melihat orang-orang yang seperti nothing happened. See, Alkitab berkata the foolish person attempts to fool himself and won't face the facts. Attempts to fool himself. Membohongi diri sendiri. Nggak mau belajar untuk melihat fakta dan kemudian menimbangnya dengan cara yang bijaksana. Satu ayat lagi saudara, di poin ini. Amsal 23 ayat 23, ingatnya gampang. 23. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Living Bible sekali lagi berkata, get the facts at any price. Dapatkan fakta-fakta berapapun harganya. And hold on tightly, perhatikan ini, to good sense. Pegang itu erat-erat. Apa? Cara berpikir yang baik. Cara bertindak yang baik. Minggu depan saya rindu untuk membagikan kepada saudara how to think right. Karena banyak orang, waduh Pak, sudah kena keadaan gini, saya lagi sulit. Waduh, aku nggak bisa mikir Pak. Saudara tahu nggak kenapa Tuhan kasih kita otak? Tuhan kasih kita good mind. Ya, Tuhan kasih kita akal budi. Even kita bisa berhubungan sama Tuhan. Karena pencipta kita memberikan kepada kita kemampuan. Itu kita bisa berpikir. Nah, salah satunya Alkitab berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita bisa duduk, kita berdoa, Tuhan, tadi pagi saya bangun dan saya berdoa. Dan saya mau saksi sama saudara. Tadi pagi saya bangun, saya berdoa untuk beberapa hal, untuk tantangan-tantangan kita yang ada di depan. Dan saya literally, saya tergerak aja literally, saya sebut beberapa nama, Nggak terlalu banyak, let's say 4-5 nama yang I speak out, saya berdoa, saya sebut. Saudara tahu, saudara 2 jam kemudian seseorang telepon saya dan tebak siapa yang telepon saya. Salah satu dari orang yang namanya saya doakan ketika saya berdoa. Saudara pikir Tuhan tuli? No, enggak. Telinganya enggak kurang panjang untuk mendengar. Ingat nyanyian kita minggu lalu saudara? Ya, telinganya tidak kurang, tangannya enggak kurang panjang. Ada mujizat dalam bersyukur. It happen. Kalau itu terjadi pada saya yakin itu juga terjadi pada hidup saudara. Next. Ingat nomor 1, jangan terlalu mudah percaya kepada semua yang orang ngomong. Sekalipun yang ngomong itu teman baikmu. Sekalipun yang ngomong itu mungkin orang yang lebih kaya dari kamu, yang statusnya. Belum tentu benar. Yang pasti benar firman Tuhan. Cari fakta, cari kebenaran. Ya, saya selalu bertanya, saya terima sebuah message, saya pikirkan, dan saya tahu ada orang-orang yang saya bisa rever message itu dan bagaimana menurut Bapak, bagaimana menurut Ibu dan mereka akan kasih masukan. Oh Pak, hoax Pak, selesai saudara. Ya, tapi juga how to break itu intimidation. Ingat intimidasi pintunya banyak saudara. Terutama news, ya. Masukan dari orang-orang yang kenal kita. Tapi yang paling berbahaya, intimidasi selalu dikerjakan oleh siapa? Iblis, musuh kita, saudara. Karena itu saudara harus ingat bahwa saudara tidak pernah sendiri.
Saudara itu nggak pernah sendiri. Kenapa? Karena memang saudara tidak diciptakan untuk sendirian. Dan Tuhan tahu itu. Sebab itu 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 berkata, kamu semua. Karena itu saya rindu sekali, saudara, umat tebusan, umat milik Allah, domba peliharaan Tuhan, kata firman. Tidak ada yang di luar kumpulan. Please, kalau saudara belum ada di community, belum ada di cell group kita, belum ada di komsel, ini adalah saat yang tepat. Please join, saudara. Jangan tinggal sendirian di luar, bahaya kalau saudara tinggal sendirian di luar. Alkitab berkata begini, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah, baca itu, anggotanya. Saudara pernah sendirian? Tidak. Alkitab memakai analogi tubuh. Saudara, kalau ada sesuatu yang di luar jaringan dari tubuh ini, itu namanya tumor, ya saudara. Dan tidak ada tumor di antara kita. Dan karena kita masing-masing adalah anggota, you never alone. Kami akan berusaha untuk membantu sebisa mungkin sampai tetes darah penghabisan. Saya nggak berani berjanji apapun kepada saudara, tapi gereja akan dengan sungguh-sungguh saudara, bersama-sama kita akan lalui masalah ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, saya percaya. You never alone. Terjadi sesuatu dengan saudara, kontak GKM saudara, kontak sektor saudara, kontak gembala wilayah saudara. And we're gonna help you. Ya, saudara nggak pernah sendiri. Sebabnya saudara yang ada di luar, saudara dengar berita ini, saudara ada di luar. Cepat-cepat masuk. Saya nggak tahu bagaimana caranya join Pak, saya nggak tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk. Call me. Call somebody else. Ada di depan ibadah ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Telepon saudara. Ya, saya pengen join. Come. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, baca sama-sama, 1, 2, 3, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya mau bertanya kepada saudara, saudara anggota keluarga Allah, saudara ada di dalam kumpulan, saudara kawan sewarga dari orang-orang kudus, atau saudara nggak jelas? Saudara merupakan bagian dari apa? Di mana saudara berada saat ini? Sama kayak Tuhan nanya sama Adam, Adam, where are you? Saya mau bertanya kepada saudara yang di luar sana, saudara yang belum ada di dalam kumpulan, networking, sebut apa aja, cell group, ya, kingdom community, komunitas kerajaan. Saya mau nanya sama saudara, hey, where are you? Please come, please join. Mari masuk ke dalam saudara, supaya engkau nggak sendirian di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini. Karena kalau saudara ada di dalam, pasti ada pertolongan buat saudara. Tentu saja pertolongan itu nomor satu kita berharapnya sama Tuhan. Tapi bukankah Alkitab mengajarkan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Number one, jangan mudah percaya dengan semua yang saudara dengar. Nomor dua, saudara tahu bahwa saudara tidak pernah sendiri, tapi juga berita baik buat saudara. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Saya ingin ajak saudara untuk mengucapkan poin ini sama-sama dengan iman, dengan suara yang keras. Saudara, 2, 3, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras, ucapkan bersama dengan saya. 2, 3, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Yang paling keras sekarang, 1, 2, 3. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Selalu ada jalan keluar.
Masalah apapun. Kalau sekarang belum bisa mungkin besok, kalau besok belum bisa mungkin minggu depan, kalau minggu depan belum bisa mungkin bulan depan. Ingat tadi hukum masalah saudara. Badai pasti berlalu, apalagi kalau ada Yesus. Masih ingat saudara ketika kemudian murid-murid ada di perahu bersama-sama dengan Tuhan. Dan badai datang dan perahu itu terombang-ambingkan. Dan ingat mereka semua nelayan kebanyakan. Sorry nggak semua, tapi beberapa dari mereka adalah nelayan. Dan mereka tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dan Yesus amazing, tidur, nyenyak, saya tambahin, di buritan perahu. Karena Yesus tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi bersama dengan Dia. Ya, kita jangan cuma nyanyi Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kita harus mengimani itu terjadi dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran kata Petrus, kalau ada masalah datang. Jangan heran kalau ujian terjadi. Kok saya Pak yang dirumahkan? Kok bukan teman saya? Kok saya yang di left out, yang di kick out? Kok bukan orang-orang yang lain yang bahkan nggak percaya Tuhan? Atau orang Kristen, tapi dulu zaman belum COVID, nggak sungguh-sungguh. Ke gereja in and out, kadang ke gereja, kadang enggak. Jangan ngomong tentang menabur, mengembalikan persepuluhan. Aduh boro-boro Pak. Tapi kok malah saya yang kena? Jangan heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Satu ayat lagi saudara. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ingat minggu yang lalu saudara kita belajar bahwa problem is the invitation of a miracle. Problem is a stepping stone of a great things that God can do in your life. Ya, masalah itu bisa jadi batu pijakan yang menuntun kita. Sudah tahu batu pijakan kalau ada rumput mungkin lalu ada ya stepping stone. Yang stepping stone itu akan membawa kita berjalan kalau kita ikuti ke direction yang jelas. Dan direction itu namanya miracle. Miracle. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, God will lead you step by step. Dia berkata, Tuhan akan memimpin hidupmu langkah demi langkah. And dia berkata begini, every step is a miracle. Dan setiap langkah itu adalah mujizat. Terjemahan bahasa Inggris ayat ini berkata, dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak seberapa kelihatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, for our temporary and momentary troubles will not last. Tetapi masalah atau problem yang bersifat temporary, momentary, sementara, will not last. Tidak selama-lamanya berlangsung. Berarti sementara. Ada satu ayat yang saya suka, saudara. Markus 9 ayat 23. Wah, ucapkan sama-sama saya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Maksudnya dapat enggak Tuhan? Bisa enggak Tuhan? Apa bisa? Apa dapat Tuhan? Apa mungkin Tuhan?
katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. There is nothing impossible for those who believe. Are you believe? Are you trust Him? You put your faith on Him? You put your faith on His promises? Apakah saudara menaruh percaya dan iman saudara atas setiap janji-janjinya? Saudara tahu kenapa kita disebut umat perjanjian? The covenant people, umat perjanjian. Karena kita adalah umat yang hidup kita di guard, di direct, di drive dengan janji-janjinya, dengan firman kebenarannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara percaya, jika engkau punya iman seperti biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah, masuklah ke dalam laut, dan itu akan terjadi. Iman seperti biji sesawi. Biji itu di dalamnya ada potensi, saudara. Kemarin malam saya menyaksikan sebuah tayangan tentang bagaimana di Israel, salah satu yang produk Israel yang diakui hebat adalah kurma, dates ya. Tapi kurma yang ada di Israel itu ternyata bukan Judean dates dibilang. Kurma Israel asli, karena kurma Israel asli itu vanish. Ketika kemudian oleh perang dan kemudian oleh penyerbuan dan lain sebagainya, itu Judean desert dan tempat-tempat di mana mereka dulu ada pohon kurma dilalap habis oleh api dan kemudian hilang, itu lenyap. Kurma yang ada di Israel sekarang itu datangnya dari Maroko. Kurma dari Maroko diimport ke LA, dari LA dibawa kembali, ditanam, itulah yang disebut dengan module dates ya. Itu dari Maroko, saudara. Tetapi mujizat ajaib luar biasa ketika sebuah tim arkeologi menggali sebuah situs arkeologi, kalau nggak salah yang di Qumran ya, atau anyway, saudara, di salah satu daerah mereka menemukan sebuah tempat yang di dalamnya, yes itu di Qumran ya, di daerah bukan Qumran, dekat Qumran itu ada satu tempat, Masada, benteng Masada. Di dalam tempat itu ada benih biji daripada kurma, dan saudara, mereka kembangkan dari situ, ajaib sekali, kurma itu kemudian tumbuh, tapi sayangnya kurma jantan. Ternyata saya baru tahu kurma itu ada jantan, ada betina. Dan kurma betina lah yang bisa menghasilkan buah. Dan mereka tidak mendapat, tapi baru-baru saja mereka menemukan varian itu dan mereka sedang mengusahakannya. Dan kalau ada jantan, ada betina, maka kurma asli dari Israel akan dihasilkan. Biji, kalau kamu punya iman sebesar biji, seperti biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu, gunung masalah, gunung tantangan, jangan biarkan itu mengintimidasi kita. Dan the last but not least, dan in fact ini yang on purpose saya taruh di belakang untuk mengunci janji kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengerti bahwa Tuhan senantiasa beserta. Beserta siapa? Beserta kita, beserta saya, beserta saudara, beserta istri, suami, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini lagu kita tadi, dan mereka akan menamakan dia, kita akan nyanyikan lagu itu, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ada helper, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama. Siapa dia? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Haleluya. Saudara ada bagian dalam keluarga Allah. Saudara ada menjadi bagian dari miliknya, saudara bisa menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudara melihat dia, saudara mengenal dia, saudara mengalami dia. Tetapi kamu mengenal dia, kata firman, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kondisi apapun yang saudara sedang hadapi, Alkitab berkata, the helper,
Salah satu nama daripada Roh Kudus, penolong, helper, with you. Anywhere, any place, any condition. Saudara, ada di dalam saudara, menyertai saudara. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, even, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya ulangi sekali lagi ayat yang kita baca di depan. Do I walk in the valley of the shadow of death, I will not fear. Aku tidak takut. Your rod, your staff, kata firman Tuhan, will guide me. Singer, song leader, silakan naik ke depan. Gadamu dan tongkatmu. Tongkat untuk apa, saudara? Itu tongkat gembala. Bentuknya seringkali kita tahu ada lengkungannya, saudara. Lengkungan tongkat itu bukan untuk memukul, tapi untuk menjaga. Kalau ada domba yang keluar dari kawanan, bagian yang melengkung seperti huruf U itu akan tarik lehernya, kembali. Makanya tadi saya berkata, kalau ada saudara saat ini yang di luar community, biarkan tongkat Tuhan tarik saudara untuk masuk ke dalam. Karena kalau sudah keluar dari community, saudara gampang untuk jadi mangsa daripada predator. Gada untuk apa? Untuk mengusir serigala, mengusir beruang, mengusir singa. Daud mengerti betul kebenaran ini karena dia adalah seorang gembala. Dan biarkan Tuhan hari ini jadi gembala dalam hidup saudara. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, yang adalah Immanuel, yang menyertai kita. Thank you Jesus. Naikkan pujian ini, haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan. Yes. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Yes, haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi haleluya, nyanyikan dengan iman. Kau kuatkan, oh aku bertahan. Ya, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mendengar berita ini, dan hari-hari ini saudara sedang mengalami intimidasi dalam kehidupan saudara, apapun bentuknya, pikiran negatif, perkataan-perkataan yang mengganggu ketenangan batin saudara, kondisi, keadaan yang menakutkan saudara, masukan-masukan dari luar, atau mungkin bukan orang yang ngomong. Saudara nggak baca itu di WA, saudara nggak lihat itu di Instagram atau di Facebook atau Twitter atau sebut apa saja, tapi somehow entah bagaimana seperti ada satu pikiran yang masuk mengganggu emosi saudara, mengganggu perasaan saudara. Saya beritahu saudara, itulah panah berapi yang dilepaskan oleh si jahat
yang mencoba untuk mengganggu, bukan hanya mengganggu saudara. Dalam salah satu nasihat yang diberikan firman, kalau kita biarkan panah berapi itu menancap saudara pada pikiran dan hati kita, maka itu dengan segera akan membakar semua janji-janji Tuhan dan semua yang Tuhan sedang siapkan untuk saudara melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Hari ini saya ingin berdoa, mengajak kita semua di tempat ini. Kami akan berdoa, mari kita patahkan dan kita hancurkan, kita taklukkan semua pikiran yang buruk, yang negatif, yang jahat, yang datangnya bukan dari Tuhan. Dan biarkan kebenaran mengganti semuanya. Karena saya percaya saudara, kalau saudara bisa berpikir yang baik sesuai firman, perasaan saudara harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami intimidasi dalam bentuk apapun. Dalam hati pikiran mereka, perasaan mereka. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman-Mu berkata, kami bisa untuk menghancurkan, meruntuhkan, menaklukkan semua pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang berpikir bahwa dengan kekuatan kami bisa menyelesaikan semua masalah dan tantangan yang ada. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan semua pikiran yang negatif, yang buruk, yang jahat, yang datangnya bukan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar itu dihancurkan, dipatahkan, dibebaskan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kibaraba syakana matakaraba sandara pakana. Oh barakara harakabase ikan nama sandara lapa. Kami berdoa melepaskan damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, memerintah dalam hati, memerintah di dalam pikiran, in our mind, in our heart, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan umat-Mu saat ini juga boleh membawanya masuk dan menerima sejahtera yang daripada Engkau. Jadilah tenang, kuasailah dirimu sehingga Engkau bisa berdoa. Oh Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Minta kasih karunia-Mu Tuhan, minta kemurahan-Mu ya Tuhan. Turun atas umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu sungguh-sungguh boleh mengalami, melihat pemenuhan daripada janji-janji-Mu. Umat-Mu boleh mengalami dan melihat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Umat-Mu dilepaskan dari segala perasaan tertekan, perasaan yang membuat gelisah, cemas, takut, gentar. Diganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan kekuatan yang daripada Engkau, diganti dengan janji-janji dan firman kebenaran-Mu. Umat-Mu boleh bangkit iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan. Kami percaya sekali lagi Engkau berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Mengingat akan karyanya, mengingat akan apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib buat kami semua. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami mau melakukan dengan benar, menaruh iman. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, penyertaan-Mu ada pada kami. Roh kebenaran, roh penolong, biar Engkau menyertai kami dalam nama Yesus. Amin. Aku bertahan, haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau, yes,
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, yes, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat roti saudara. Inilah salah satu bukti kesetiaannya dalam kehidupan kita. Kedatangannya, kematiannya, tetapi juga kebangkitannya dan janji kedatangannya untuk yang kedua kali menyertai kita. Angkat roti ini saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Angkat cawan saudara. Saya ingatkan sekali lagi, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kutuk sakit penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk kebodohan. No. We are living under His blessing. Kita hidup di bawah berkat, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, karena itu, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat putramu. Terima kasih buat karyanya. Terima kasih buat apa yang dia lakukan buat kami. Sekali lagi kematian, kebangkitan, dan janji kedatangannya. Biar kiranya Tuhan, firman sederhana yang kami boleh dengar hari ini, boleh menyertai langkah kami. Sehingga apa yang Daud katakan kami bisa katakan itu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab ada penghiburan di situ, yaitu gadamu yang melindungi kami dan tongkatmu yang menjaga kami. Bahwa kami semua berjalan di dalam minggu yang baru ini dengan kebenaran ini. Angkat kedua tangan saudara. Biar kiranya sekali lagi semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas kehidupanmu. Berkat yang menjaga engkau, berkat yang memelihara engkau, berkat yang melepaskan engkau dari semua yang jahat. Berkat yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Berkat yang menuntun hidupmu ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan berkat yang tidak berkesudahan yang ada pada engkau hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya ucapkan bersama-sama. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.